Di beberapa video sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang kompetensi ya, bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan yang dibutuhkan untuk bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Nah, ternyata ilmu kompetensi tidak hanya kepake kalau kita mau merekrut anggota tim, ya proses rekrutmen gitu. Tetapi kompetensi yang sama yang sudah kita susun ya untuk tiap pekerjaan di tim kita, itu sebenarnya bisa digunakan untuk pengembangan tim juga. Karena agak sulit ya kita mengharapkan seorang anggota tim, apalagi banyak orang, yang sudah memenuhi seluruh kompetensi yang dibutuhkan. Biasanya kita akan pilih kompetensi yang basic, yang less developable, yang sulit dikembangkan, sehingga kita cari kalau bisa dari proses rekrutmen. Kemudian sisanya ya kita kasih ruang buat belajar bareng-bareng aja gitu ya, atau kita mau kasih kesempatan buat tim kita supaya bisa kita kembangkan. Nah, untuk mengembangkannya tentu saja kita perlu paham ya, kompetensi yang dibutuhkan di tiap posisi itu apa saja. Nah, dari situ kita mulailah mendesain program pengembangan. Nah, orang bisa berkembang lewat beberapa cara. Kalau dia sama sekali belum punya infonya, belum punya informasinya, belum punya pengetahuannya, maka tentu saja proses pengembangannya adalah lewat proses belajar secara formal. Entah dia ikut kursus, kita ajari langsung, atau mungkin kita minta dia baca panduan, baca buku, menikmati e-learning misalnya. Nah, tapi kalau sudah tahu ya basic-basic knowledge-nya, ya tentu saja harus dilatih ya, secara konkret dikasih kesempatan untuk melatih hal itu sambil didampingi tentu saja. Bisa kita dampingi sendiri atau didampingi oleh, peers-nya yang lebih senior barangkali, atau oleh pelatihnya lah, mentornya supaya, pengetahuan yang sudah dikuasai betul-betul bisa dipraktekkan. Sampai kapan nih? Sampai bisa, sampai menguasai level bare minimum di kompetensi tersebut. Kalau dulu saya pernah ada pengalaman ya bagaimana seorang pimpinan di sebuah divisi sales itu ternyata punya semacam indikator yang menarik. Dia akan bisa melepas, seorang sales itu dianggap sudah kompeten kalau setiap kali sales itu dia dampingi ya untuk berjualan, presentasi, dan tidak ada lagi dorongan dari tangannya untuk menutup mulutnya. Karena itu artinya, si sales tadi sudah punya kemampuan untuk berpresentasi dengan baik. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ya tinggal kita, desain proses supaya tim terus-menerus ditantang dan akhirnya kompetensinya berkembang. Nah, tapi artinya kita masih menguasai ya, kompetensi apa saja yang perlu dikuasai tim. Kalau sudah dikuasai semua, nah kita mulai setting tuh, apakah ada kompetensi lebih tinggi lagi yang bisa dikembangkan, atau memang mungkin dia perlu dikembangkan lewat penugasan yang berbeda. Nah, suatu saat nanti barangkali itu artinya adalah penugasan di posisi yang lebih tinggi misalnya.